Ini gimana nih berita ini, informasinya nih? Ya, ini saya baca sudah didibang oleh beberapa teman-teman di media lain seperti Tempo itu sudah mendibang ini. Kalau dilihat dari story-nya, redenominasi ini pernah diwacanakan sebelum 2019 ya. Ya. Waktu Pak Jokowi, SBY, zaman Pak SBY. SBY ya. SBY. Jokowi periode pertama masih Iya, berhembus juga. masih hembus. Son. Nah, tapi kemudian Selanjutnya ini kita dipantau FBI nggak nih ya? apa tuh? Ini kita ngomongin Trump. Karena kan kedubes dekat sini kan. Oh iya, Gitu. lemparan batu ini. Bank Indonesia, ini informasi yang beredar. Bank Indonesia terbitkan kebijakan uang rupiah hasil redenominasi. Jadi redenominasi itu pengurangan nominal. Misalkan kita punya uang 100.000, maka di uangnya itu cuman tulisannya 100. Ya, atau kita punya uang 10.000, tulisannya cuman 10. Begitu kan ya? Mengurangi nominal nolnya. Nah ini kabar ini kan udah dulu juga nih, zaman dulu nih BI mau mengeluarkan uang itu, cuman sampai sekarang belum dikeluarkan. Makanya kalau orang korupsi jarang pakai uang rupiah nih, karena banyak banget, tebel. Makanya pada suka uang dolar Singapura, tipis gitu. Wah, kalau nominasi berarti enteng ya? Enteng. Jadi makin marah korupsi pakai uang rupiah ntar kalau diredenominasi. Janganlah. Makanya mereka banyak kan orang korupsi tertangkap itu pakai dolar Singapura. Jarang pakai dolar Zimbabwe. Oh. Selain nggak laku, emang gede banget emang uangnya. Ini gimana nih berita ini, informasinya nih? Ya, ini saya baca sudah didibang oleh beberapa teman-teman di media lain seperti Tempo itu sudah mendibang ini. Kalau dilihat dari story-nya, redenominasi ini pernah diwacanakan sebelum 2019 ya. Waktu Pak SBY, Jokowi, zaman Pak SBY. SBY ya. Jokowi periode pertama masih berhembus juga. Masih hembus. Son. Nah, tapi kemudian terbentur dengan kondisi ekonomi global, kemudian terakhir Covid gitu ya. Dan di cancel sampai sekarang belum tahu nih. Belum muncul lagi. Akan diteruskan atau tidak. Nah, di situ sempat waktu itu juga pernah beberapa kali itu keluar juga peluncuran mata uang baru gitu ya, hasil redenominasi tadi. Nah, namun setelah kita cek, ini tidak ada informasi sahih dari Kementerian dari Bank Indonesia sebagai yang punya otoritas mengeluarkan uang tersebut. Jadi BI punya otoritas mengeluarkan uang, sementara yang mencetak namanya Peruri. Jangan salah ya. Peruri itu mencetak uang, BI yang bertanggung jawab terhadap mengeluarkan uang baru. Jadi ya cetak ya sekedar ya kayak percetakan aja, yang punya yang lain. Nah, di bicara 131.bi.go.id itu disampaikan redenominasi mata uang rupiah dengan nominal 100 rupiah ini hoax gitu ya. Dan yang baru itu yang didibang oleh teman Tempo yang 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah itu juga dikonfirmasi juga hoax. Enggak, karena program redenominasi sendiri itu belum diketuk palu akan diberlakukan, sehingga ini adalah murni hoax. Tapi desainnya bagus ya Nil ya? Bagus ya? Ada bagus loh, kayak uang asli loh. Bagus sekali. Jangan dia gambarnya gambar gedung sate ada. Ya, ini muncul di akun Hermawan Nio. Hermawan Njo ya tulisannya. 19 Agustus baru dong nih. Baru ya. 10 Agustus. 10 Agustus. Dan ini komentarnya 3.000 komentar. Dan 3,3 ribu kali dibagikan. Sharing. Berarti udah luas banget ya. Iya, tapi aneh yang menarik ini adalah banyak yang mendibang juga di komentarnya. Wah, seneng banget bikin hoax. Konten hoax dengan bawa-bawa negara. Mantap lah, jadi pajak banyak nolnya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Berita hoax ya banyak lah. Jadi di komen ini sudah membantu kita untuk mencerna informasi ini. Karena si Hermawan ini bilangnya diterbitkan hari ini ya. Sudah diluncurkan kan berarti kan? Belum, dia di narasi ini ya, viral uang baru Indonesia resmi dikeluarkan kan. Mungkin kalau dia bilang ini rencana desain uang redom. Iya. Mungkin bisa jadi debatable ya. Karena
Nama juga rencana kan. Tapi karena dia bilang diluncurkan hari ini, artinya uang ini sudah beredar di masyarakat. Banyak banget ini komentarnya lucu-lucu. Gak zaman lagi pegang duit cash, sorry gue udah e-money. Iya juga sih. Iya. Bener. Dan kalau ini dikeluarkan tanpa penarikan uang yang lama secara berkala, bisa jadi masalah nih di kemudian hari. Iya. Kalau kita bayar pakai 5, ini sama tukang angkot dilempar ini. Disangkanya gotun. Duit monopoli gitu ya. Bisa jadi duit monopoli nih ya. Iya bisa jadi. Cocok nih. Dia bikin desain sendiri kan. Ya. Dan ini udah dikonfirmasi juga bahwasan oleh orang BI bahwasannya ini tidak ada. Oke. Jadi Bank Indonesia terbitkan kebijakan uang rupiah hasil redenominasi. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Satu lagi yang terakhir nih terkait dengan kesehatan, vaksin COVID-19, klaim bahwa vaksin COVID-19 menggunakan bahan kimia penyebab kanker. Ini masih muncul aja nih. Iya. COVID-nya udah nggak ada, tapi turunannya masih muncul nih. Karena memang perdebatan soal vaksin akan terus terjadi selama vaksinasi terjadi. Jadi semua isu vaksin biasanya akan ke bawah, mau vaksin polio, mau vaksin vaksin COVID-19 itu akan terbawa. Nah, di sini disebutkan klaim ilmuwan menyebut vaksin COVID-19 ada bahan kimia penyebab kanker di jabs COVID-nya. Dan ada fotonya juga yang kemudian mencantumkan informasi ini. Dan kita telusuri. Jadi ini ini informasinya beredar di Instagram, tapi setelah kita cek di factcheck.org, itu lembaga cek fakta di Amerika Serikat, itu kemudian mengkonfirmasi belum ada kesimpulan atau bukti pendukung adanya penyebab kanker, pemicu kanker pada vaksin ini. Belum ada kesimpulan yang kuat atau bukti yang menurut mereka sahih gitu ya. Jika ada temuan atau kasus itu belum bisa mewakili sampel menurut kaidah penelitian mereka. Kemudian FDA, Food Drug Association atau FDA ini kalau di Indonesia BPOM-nya kali ya. Badan POM ya. Badan POM-nya juga mengonfirmasi hal yang sama. Klaim tersebut belum mewakili ataupun belum sahih untuk dinyatakan ada penyebab kankernya, nggak ada informasi itu gitu. Dan USA Today, salah satu media di sana juga menjelaskan fakta itu tidak mewakili fakta. Misalkan ada fakta ada yang kena kanker, kemudian dia kena COVID sebelumnya, dia dikasih vaksin COVID, tetapi dia kena kanker. Fakta itu belum mewakili semua orang yang memberi vaksin. Jadi tidak sahih juga. Jadi tidak ada hubungan yang mereka bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah antara kanker dengan penyebab vaksin dan penyebab kanker itu. Ya. Ini dikeluarkan oleh ini ya, lembaga resmi ya? Atau dia cuma ngutip doang nih? Ini dia mengutip aja. Jadi salah satu media ini medianya 14 Juli 2023. Media sendiri udah nggak bisa diakses. TV apa gitu sebentar. Tabatabay. ThePeopleVoice.tv. Oh. Nah, dia mengutip itu. Kayaknya bagus juga kita buat itu tuh ya, buat nama pilihan rakyat YouTube ya. Oh ya ada. Jadi di People Voice itu kalau narasi besarnya itu kayak media-media kanan gitu ya, atau yang berafiliasi dengan ekstrim lah ya. Ya ekstrim yang asumsinya terhadap temuan-temuan medis itu banyak yang berseberangan. Mereka ini kayak mantan Menkes nih ya. Siti Fadilah lah ya. Jadi ya beberapa narasi dia banyak yang seperti itu di website dia. Sementara ini bukan menjadi acuan bukan website acuan bagi para medis. Secara ilmiah dilaporkan seperti itu, dan
USA Today melaporkannya seperti itu. Tapi medianya masih ada. Masih ada. Masih ada. Berarti ini yang memviralkan Reni Tarere ya? Iya, Reni Tarerisma 1. Ini di Facebook ya? Bukan, di Instagram. Di Instagram. Coba kita lihat, udah dikasih. Belum di take out sama dia. Sebentar. Tadi pagi kayaknya belum. Tapi biasanya udah, kalau Tempo ini biasanya langsung dikasih peringatan di web Instagramnya, informasi palsu. Oke. Karena sebenarnya memang kalau membuat informasi kesehatan begini memang agak berbahaya karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, apalagi menyangkut vaksin yang digunakan oleh hampir semua orang Indonesia yang kena COVID gitu. Jadi deg-degan gitu ya. Bisa deg-degan, bisa ada rasa takut, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan nanti bila ada vaksin lagi mereka merasa nanti bisa kena kanker lagi. Nah, ini yang makanya harus segera untuk diklarifikasi oleh kementerian terkait sebenarnya. Iya. Cuman karena kementerian terkait juga mungkin lagi banyak problem, ya kita aja lah yang mengklarifikasi, karena memang ini agak berbahaya karena saya juga kena vaksin COVID juga kan. Ya, kita untuk semuanya 3 kali gitu. Deg-degan. Terus kalau nanti ada kanker langsung dikaitin sama ini gitu. Ini itu yang berbahaya. Makanya untuk Mbak Reni Tarere, kalau bisa berhati-hatilah dalam mengunggah sesuatu yang Juli lalu udah ditandai sebagai informasi palsu oleh Instagram, tapi belum di take down. Kalau Anda tidak yakin dengan informasinya, ya nggak usah disebarkan dengan penuh keyakinan oleh Anda sih, sebenarnya begitu. Karena jangan sampai membuat gaduh dan membuat rasa khawatir dari masyarakat. Ya. Oke, Bang Asil, ini informasi klaim bahwa vaksin COVID-19 menggunakan bahan kimia penyebab kanker kita nyatakan hoax ya. Oke.